Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajma'in. Terima kasih kawan-kawan. Mahasiswa fungsi kompleks ya. Ini adalah gabungan dari 3 kelas antara kelas A, B, sama PMC. Jadi kawan-kawan di sini sengaja saya gabungkan meskipun ada beberapa kelas yang berhentinya presentasi itu berbeda dengan kelas yang lain. Insya Allah nanti akan kita ulas sedikit supaya nanti kelas yang memang belum presentasi tetap mendapatkan materi ini sedikit ya, karena saya rasa setelah saya lihat resume-resume kalian sudah cukup ini sudah cukup mewakili pembelajaran kalian. Jadi di sini nanti hanya mengulas saja materi untuk melengkapi materi UAS kita nanti. Itu saja timeline kita pada siang hari ini. Mohon maaf, rencana saya sebetulnya mau jimit hari Kamis. Ternyata hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin karena ada kendala kesehatan jadi belum bisa untuk melakukan jimit. Jadi terpaksa baru hari Senin hari ini kita jimit ya. Mohon maaf. Sekali lagi selamat merayakan hari raya Lebaran Kurban. Di sela-sela waktu kalian berlibur masih menyempatkan waktu untuk bergabung di perkuliahan kita yang terakhir ya. Insya Allah nanti kita minggu depan tetap laksanakan UAS karena timeline dari fakultas dan universitas sudah meminta kita untuk tutup kalender akademik per tanggal 13 nanti. Itu saja, marilah kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini. Sepertinya ada beberapa mahasiswa yang izin sama saya karena ada kesibukan dan lain sebagainya ya. Monggo kawan-kawan, sebenarnya ini tidak diwajibkan kalian untuk gabung ke Google Meet seperti ini, cuman ini hanya penguatan saja karena kalian sudah menyelesaikan tugas kalian di resume, jadi di situ kalian saya rasa sudah memahami materi yang sudah kalian resume tadi. Mohon izin untuk saya lanjut ke resume 11 dahulu ya. Saya share screen. Ini saya ambil tugas dari saya ambil acak random ya. Saya acak random dari tugas mahasiswa kelas A, B, dan C. Saya mix kebetulan dapat siapa. Ini resume kawan kalian. Ini bukan berarti dia yang terburuk, yang terbaik, enggak. Pokoknya saya ambil acak dan random. Ya, barangkali nanti ada penguatan, ada tambahan dari kawan-kawan, nanti bisa ditambahkan dari resume yang saat ini muncul di layar. Mohon izin untuk saya ambil pekerjaan dari Salsa Miftahul J nimnya ini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau clear, kita bisa konfirmasi langsung ke Mbak Salsa ya. Kelas yang kemarin sudah selesai di bagian singularitas, mohon izin untuk saya ulang sedikit saja sebentar ya, karena kelas singularitas adalah kelas fundamental, bab fundamental untuk pembahasan selanjutnya nanti ya. Oke, share screen saya sudah muncul pekerjaan dari Salsa ini. Sudah muncul ya. Oke. Bentar, ada yang masuk. Ada yang masuk, biar saya admit sebentar. Oke. Singularitas. Nah, lagi-lagi dalam analisis real, kalian sudah belajar singularitas itu apa. Nah, sama saja, tidak ada hal yang ilmu baru di dalam kompleks itu tidak ada. Cuman karena kita mempelajarinya dalam bilangan kompleks, singularitas ini pastinya nanti akan ada definisi atau pengertian baru yang membedakan real dan singularitas di bilangan kompleks itu apa. Nah, definisi dulu ya, saya bacakan dari kerjaan Salsa. Singularitas adalah titik-titik dalam domainnya, di mana fungsi tersebut tidak bertindak sebagai fungsi analitik. Nanti dibuka lagi yang sebelumnya. Fungsi analitik itu fungsi apa sih? Nanti dibuka lagi ya. Jadi ketika kita punya titik, di mana titik itu kata-kata tidak. Sebenarnya ini yang perlu di-highlight ya. Ini yang perlu ditebalkan, bukan disingkat ya. Harus tebal, singkat. Karena yang tidak bertindak sebagai fungsi analitik baru kita sebut sebagai fungsi yang singularitas. Terus
Terus definisi dikatakan mempunyai singular terisolasi pada Z0 jika F analitik dalam lingkungan terhadap 0 dari Z0 tetapi analitik pada A. Ini definisi secara ininya. Tapi secara ininya secara matematisnya titik-titik di dalam domain yang tidak berfungsi sebagai analitik. Ini cuma penjabaran saja. Jenis-jenis singularitas, ada singularitas yang terisolasi. Jadi titik-titik di mana dia yang tidak analitik tadi ada jenisnya yang terisolasi. Nanti ada contohnya, monggo silahkan. Kenapa titik ini disebut titik terisolasi? Nah, jika fungsi ini tidak analitik di 0, tapi ini tidak analitik di Z0 tapi analitik di suatu lingkaran sekitar Z0. Jadi di Z0-nya dia tidak, tapi sekitar Z0-nya dia analitik. Nah, makanya dia terisolasi. Sebentar. Ada yang masuk. Nah, dari gambaran seperti ini sudah pasti ya, sekitarnya dia iya, tapi Z0-nya tidak. Nah, bisa ada representasinya seperti ini. Contohnya juga sudah ada, saya rasa kalian sudah punya contoh sendiri juga. Kalau saya bahas satu-satu detail, nggak akan selesai. Terus singularitas sudah dihilangkan atau removable singularity. Nah, singularitas ini yang tidak analitik tapi bisa dihapus atau dihilangkan atau tidak menyalahi aturan singular itu sendiri. Kalau ini ada tidak ada juga nggak masalah ya. Jika limitnya itu ada dan terbatas. Nah, maka Z0 adalah singularitas yang dapat dihilangkan. Fungsi ini dapat dibuat analitik di titik tersebut dengan mendefinisikannya ulang. Jadi, yang awalnya dia punya limit, dia terbatas, dan Z0 itu singular yang dapat dihilangkan kalau dua syarat ini ada. Ya, limitnya itu ada dan terbatas. Jadi limitnya itu ketemu ada angkanya. Tapi ini bisa dikatakan yang bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Mendefinisikan ulang. Ya, dari awal fungsi kalian 2 sin Z per Z. Nah, kalau dia sudah ada ketemu limitnya, kita bisa mendefinisikan ulang sehingga ketika didefinisikan ulang, singularitas itu masih tetap eksis meskipun dia dihilangkan. Ya, contohnya sudah ada di sini. Nah, sudah langsung ya dilimitkan kan ketemu angkanya, dia terbatas. Nah, ketika ada angka 1 tidak ketemunya tak hingga, men tak hingga, jadi limitnya ada. Maka Z0 ini disebut sebagai singularitas yang dapat dihilangkan. Nah, ini tidak terdefinisi di Z0. Ya, ini yang analitiknya dia di sini ya. Analitiknya di Z0 tapi di angka 1 dia singular. Makanya dia limitnya di sini. Ini bisa didefinisikan ulang dengan cara apa? Sin Z per Z-nya ini terserah nanti didefinisikan apa, tapi yang jelas di sini limit itu bisa diakses dari fungsi mana saja ya. Misalnya di Z menuju ke 0 karena dia analitiknya dia di titik 0. Nah, bisa diakses dari manapun. Makanya pendefinisian dia tidak hanya dimulai dari 0 karena dia tidak terdefinisinya di 0. Lanjut saja. Kutub atau pol, nanti di bab subbab selanjutnya ini dibahas ya, pol atau nanti pengembangannya sama residu. Nah, titik kutub. Nah, selain ada titik-titik singular, titik-titik analitik, ada titik singular yang dapat dihilangkan seperti tadi macam-macam titik-titik di dalam ada yang masuk. Di dalam bilangan kompleks itu bisa dihilangkan dan macam-macam. Nah, titik atau pol atau kutub ini adalah jika kita punya fungsi fz dan fungsinya itu tak hingga. Saat Z ke Z0 maka Z0 adalah titik kutub. Nah, lagi-lagi di sini adalah titik berhentinya fungsi Z kalian. Nah, jika dia dipangkatkan dan terbatas dan tidak 0 dan Z itu menuju Z0 maka Z0 adalah kutub berorde N. Ya jelas karena dia berorde itu adalah berpangkat karena di sini sudah pangkatnya ya. Pusatnya di sini ya, dari Z menuju Z0. Nah, pusatnya di dalam Z0. Nah, tapi dia dipangkatkan N. Nah, ini namanya kutub atau dia ada pangkatnya dan dia menuju ke satu titik. Makanya berorde N ini dia menjadi kuncinya dia ya. Kutub atau pol di sini ya, berpangkat berapa. Nah, contohnya ini 1 per Z min 2 pangkat 2. Fungsi itu berorde 2 karena pangkatnya adalah 2 ya. Lagi-lagi ya kalau kalian punya bilangan kompleks dipangkatkan ya itu akan menjadi kutubnya dia berpangkat berapa. Sama seperti bilangan real tapi isinya kompleks gitu. Saya rasa di sini nggak ada hal yang
ini ya. Kalau titik singularitas tak berhingga, titik singularitas esensial, itu saya rasa cuma pendefinisian-pendefinisian yang kaitannya limitnya itu gimana. Ya, kalau kita belajar limit di bilangan real, nah ini limit di bilangan kompleks ya sama. Dia menuju satu titik atau titiknya di dalam atau di luar, itu istilah-istilah yang biasa kita jumpai di bilangan real. Saya rasa ini yang penting di subbab ini adalah kalian tahu tentang satu, definisi analitik ya di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, definisi singular. Itu saja sudah cukup. Nanti kalau pol residu di bab selanjutnya. Ya, analitik sama singular. Dua ini yang main adalah limit ya. Limit dari bilangan kompleks itu menuju Z0 apa enggak. Kalau menuju Z0 dia dipangkatkan apa enggak gitu. Ada yang masuk. Nah, saya rasa itu aja. Mengulang yang kemarin mungkin sudah presentasi singular, ini saya ulang sedikit ya. Saya stop sharing dulu. Saya lanjut ke PPT resume ke resume 11. Saya lanjut resume ke 12 open problem saya skip. Ya, bentar saya ini lagi. Yang PPT ke 12 13 ya.